Selamat pagi anak-anak suster yang baik. Kita berjumpa kembali pada pelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali berdoa, kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, suster mau bertanya, siapa yang pernah mendengar atau menyanyikan lagu Kerja Sama-Sama? Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dan suster akan memutar lagunya. Kita semua mengikuti ya anak-anak. Anak-anak suster yang baik, lagu ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, lingkungan alam dan buatan. Tetapi dalam materi ini kita akan membahas tentang kerjasama. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu kerjasama? Atau siapa di sini yang pernah pikir membersihkan kelas? Nah, anak-anak, piket kelas biasanya dilaksanakan bersama-sama. Mengapa? Karena kalau kamu menyapu ruang kelas sendiri, kamu akan kelelahan. Kelas juga akan bersih dalam waktu yang lama. Maka perlu untuk kerjasama, karena pekerjaan akan cepat selesai. Nah, makanya anak-anak dianjurkan untuk bekerja sama, baik itu dengan teman-teman atau satu kelompok piketnya. Nah, contoh kedua yang suster berikan. Ketika pertandingan sepak bola. Pasti semua anak-anak di sini sudah pernah bermain sepak bola. Kalau kamu bermain sepak bola, kamu tentu ingin memasukkan bola ke gawang lawan, bukan? Nah, jadi harus bekerja sama dengan satu tim. Karena dengan kerjasama kita bisa meraih gol. Jadi, apa itu kerjasama? Nah, kerjasama yaitu melakukan tindakan bersama orang lain. Nah, syarat kerjasama juga ada. Apa itu suster? Yang pertama, sukarela. Mau melakukan kerjasama tanpa dipaksa dinamakan sukarela. Kerjasama yang baik harus berdasarkan sukarela. Kerjasama dengan paksaan maka tidak baik. Kenapa? Orang yang dipaksa kerja pun akan malas-malasan. Siapa di sini yang pernah dipaksa oleh mamanya untuk bekerja? Bagaimana dengan wajah kalian? Pasti kalian cemberut, bukan? Jadi, dalam kerjasama harus tanpa paksaan. Nah, bagaimana agar dapat bekerja sama secara sukarela? Jika ingin mengajak orang lain bekerja sama, ajaklah dengan baik. Jangan memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh yang kedua, saling menguntungkan. Nah, anak-anak, bentuk-bentuk kerjasama juga bisa dilakukan bersama tetangga. Contohnya, membantu tetangga. Banyak perbuatan baik untuk membantu tetangga. Saat tetanggamu punya keperluan, kamu dapat membantunya. Contoh, ketika tetanggamu kehabisan garam, jadi kamu boleh memberi sedikit sebelum tetanggamu itu membeli ke pasar. Contoh yang kedua, di sini suster akan bercerita. Pada suatu hari terjadilah hujan lebat. Sebuah pohon tumbang menimpa rumah Pak Tiara. Atap rumah Pak Tiara rusak. Semua warga datang membantu memperbaiki atap rumah Pak Tiara.
Warga laki-laki berdatangan dengan membawa berbagai peralatan. Semua membantu memperbaiki atap rumah Pak Tiara. Akhirnya rumah Pak Tiara selesai diperbaiki. Nah anak-anak, cerita ini merupakan contoh dari gotong royong. Lalu apa itu gotong royong? Gotong royong merupakan pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Contoh ketiga, kerja bakti. Siapa yang tahu apa itu kerja bakti? Nah, kerja bakti juga tidak jauh berbeda dengan gotong royong. Contohnya, pada tanggal 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Pak Tono sebagai kepala desa memberitahukan bahwa hari Minggu ada kerja bakti. Semua warga akan membersihkan jalan. Nah, karena semua warga terlibat untuk kerja bakti, akhirnya pekerjaan cepat selesai. Nah, anak-anak suster yang baik, kerjasama itu sangatlah penting dalam kehidupan kita. Karena dengan kerjasama, suasana rumah, sekolah, ataupun dengan tetangga kita akan tercipta suasana yang rukun. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Lagu yang tadi kita nyanyikan itu boleh dinyanyikan di rumah ya, anak-anak. Nah, sekian dulu, selamat siang dan sampai jumpa kembali.